Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau mengunboxing sekaligus nge-review sebuah model kit yang imut, lucu, chibi, dan model kit ini bukan dibuat dari plastik, tapi dari bahan limestone yang katanya sih lebih ramah lingkungan ya. Ini adalah gun pelakon DX with runner version recreation parts. Mari menggundam, let's go! Ini dia boxnya yang dibuat ala-ala high grade Universal Century gitu ya. Bergambar gun pelakon di sini. Di sini ada recreation parts-nya yang gun pelakonnya terpisah-pisah dan dipasang dalam bentuk runner gini. Di belakangnya ada background gambar kardus gitu dari high grade Universal Century Gundam RX-782. Di sini ada gun pelakon DX with runner version recreation parts. Ini adalah kit buatan tahun 2023 ya. Beralih ke bagian bawahnya, di sini ada gambar gun pelakonnya recreation parts. Ini mode normalnya, lagi pose berdiri gini. Dan sini ada runnernya. Di sini ada keterangan. Katanya sih di sini dibuatnya tuh dari bahan Limex ya, dari bahan limestone yang diklaim lebih ramah lingkungan, buat mengganti bahan plastik sih katanya sih ke depannya. Terus beralih ke sampingnya, kayak gini. Dibuat kayak boxnya Universal Century ya. Di sini ada gambar kuning kemasan kayak gini. Terus ini bagian atasnya peringatan-peringatan dari Bandai. Ekopla ya, masuknya ke Ekopla ya ini ya. Terus ini bagian sampingnya lagi. Nah, kalau di sini tuh gambarnya tuh beda ya antara sisi sini sama sisi sebelah sini, karena ada dua versi. Oke, kalau gitu kita langsung buka isi dalamnya ya. Sini masih disegel nih. Oh ya, gue beli ini di harga 1000 yen ya, nitip kakak gue waktu kemarin ke Jepang. Mungkin kalian yang follow Instagram gue udah tahu ya tentang ini. Kita langsung buka aja isinya ya. Kita dapat 2 bungkus plastik yang berisi total 3 runner dan 1 stiker dan 1 petunjuk perakitan. Ini dia petunjuk perakitannya, dibuat dalam lipatan kecil gini ya. Satu sisi berwarna dan satu sisi lagi hitam putih. Berikutnya kita langsung lihat isi dalam plastiknya ya. Pertama kita dapat runner A untuk bagian recreation parts-nya. Di sini kita bisa pasang badannya si gun pelakon ini ya, terpisah-pisah. Dan ini tuh berat ya, mungkin karena bahannya Limex ya. Biasanya kalau plastiknya Bandai ukuran kecil gini tuh ringan, tapi kalau ini tuh agak berat. Dan kita bisa lihat di sini tuh bahannya tebal ya. Jadi kayak lebih solid gitu daripada plastik-plastik Bandai yang biasanya. Berikutnya ada runner G1 untuk bagian kepala, dan di sini ada bagian beam sabernya, dan ini inner frame untuk bagian torso, dan ini inner frame untuk bagian di waist-nya ya. Lalu berikutnya ada runner G2. Di sini ada stand base ya, dan di sini ada si badannya si gun pelakon ini. Di sini ada rifle-nya juga. Di sini ada shield dan di bagian sepatunya, dan ini untuk bagian torso yang merah ini ya. Dan ini untuk konektor ke stand base. Terakhir kita dapat color correcting sticker, cuma 1 untuk bagian mata ya, warna hitam kayak gini. Berikutnya gue mau ngerakit dulu, nanti proses perakitannya gue upload di video terpisah ya. Ini dia hasil jadinya setelah selesai dirakit. Kalau gue sih suka ya sama desainnya, kepalanya gede gini, aneh, tapi unik aja gitu, keren. Tapi kalau gue raba di sini sih, ini permukaannya tuh beda ya dari plastik Gundam yang biasanya. Ini tuh kayak matte finish gitu loh, kayak bahannya juga kayak beda dari plastik Gundam yang biasanya. Mungkin karena ini Limex ya. Dan ini perbandingan ukurannya kalau gue bandingin sama RX-782 entry grade ya, kayak gini. Jadi dia cuma sepinggang aja tingginya. Gue belum ngasih panel lining sama sekali ya ke model kit ini, karena akurasi warnanya juga kurang ya. Di sini merah doang nih, nggak ada warna putih di pinggirannya, sama nggak ada warna kuning di tengah-tengah sini. Terus backpacknya juga masih putih, jadi nanggung aja gitu kalau cuma di pen lining doang. Dan sebenarnya kalau kita lihat perhatiin dari dekat ini ya, ada kayak warna putih gitu ya di antara warna-warna yang kayak merah atau biru atau kuning gitu. Itu tuh sebenarnya normal ya untuk di Limex. Nah kayak gini kalau kalian lihat, bukan stress mark, jadi memang bahan Limex tuh kayak gitu normal. Unik sih ya gun pelakon ini,
suka sih gue sebenarnya. Di sini, nah ini nih sayangnya nih kurang nih. Ini seharusnya lebih bagus kalau ada stiker buat ditambahin di sini ya, di belakang sini. Depannya sih udah bagus ya, merah gini. Cuma belakangnya kurang. Jadi bisa kalian akalin sedikit lah, entah itu dicat atau pakai stiker bikin sendiri. Dan di sini kita lihat ada sim lines ya, di bawah sini, di belakang sampai ke atas sini. Tapi nggak terlalu kelihatan sih, bagus-bagus aja sih sebenarnya. Lanjut kita lihat ke bagian artikulasinya ya. Untuk artikulasinya di kepala, di leher bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini. Bisa diputar ya, bisa nunduk ke depan belakang juga. Terus di bagian lengan cuma sedikit ada ball joint, tapi kecil banget. Jadi harus hati-hati ya ngegerakinnya. Karena ball jointnya tuh kecil gitu loh. Sayang kalau misalnya kita agak kurang apik ngegerakinnya, kayak gampang patah gitu. Tapi nggak tahu juga sih gampang patah apa enggak, cuma ball jointnya tuh kecil, jadi harus hati-hati aja gitu. Terus di bagian kaki bisa digerakin ke depan belakang gini, ada ball joint juga, sama sedikit ke samping kanan kiri juga ya. Udah sih itu aja, nggak banyak artikulasinya ya, cuma gini aja. Tapi kayak gini pun udah cukup keren ya, dipajang dalam pose berdiri gini aja, atau dipajang dalam versi recreationnya ya. Kita bisa lepasin nih semua bagian-bagiannya dan kita pasang di bagian runnernya. Kita coba ya. Nah ini dia versi recreation partnya, keren juga sih dipajang dalam bentuk kayak gini ya. Tapi sayangnya senjatanya ini adanya di belakang ya, shield sama si rifle-nya ini. Kenapa nggak dibikinin juga tempat buat dipajang di depan gitu? Tapi kayaknya sih bisa ya shieldnya dipajang di depan nih, soalnya mode jepit gitu dia. Kita coba ya, sekalian tips juga nih buat kalian kalau misalnya ini berhasil. Sebentar. Nah ini kan bentuknya kayak jepitan gini ya, jadi mungkin kita bisa pasang di sini. Nah keren juga sih. Untuk rifle-nya, sebentar ya. Sayangnya untuk rifle-nya kita nggak bisa pasang ya di sini ya. Jadi mau nggak mau kita harus taruh di belakang. Kalau misalnya di tangannya sini nggak ada tempat, nggak bisa sampai dalam gitu dipegangnya. Mungkin kita juga bisa pasang dengan cara dihadapin ke samping kayak gini ya. Jadi agak kelihatan dari depan. Nah bisa tuh. Nah jadi agak kelihatan gitu dari depan kalau ada senjatanya di belakang situ. Ide juga nih buat kalian nih kalau kalian setuju sama ide gue ya. Nah mumpung gun pelakon ini lagi dalam mode recreation part, sekalian kita bahas aksesoris apa aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya ya. Pertama ada shield warnanya merah polos kayak gini ya. Tapi detailnya bagus ya, cukup bagus. Cuma kita harus PR lagi nih buat detailing, kasih cat warna putih dan warna kuning di tengah-tengah situ. Ini bagian belakangnya kayak gini ya. Lalu berikutnya kita dapat beam saber ya, polos kayak gini aja, kecil, warna putih. Terus berikutnya kita dapat beam rifle, detailnya kayak gini ya, cukup menarik ya, cukup unik. Tapi warnanya biru. Jadi kalau mau lebih akurat bisa dicat warna abu-abu ya, sama kuning di bagian scope-nya sini. Keren sih, unik ya, chibi banget gitu. Lalu berikutnya kita dapat runner ini yang versi recreation parts. Jadi kita bisa masang bagian-bagian badannya si gun pelakon ini ke mode runner gini ya. Dan berikutnya di sini ada konektor ya untuk di bagian kepala. Jadi kalau kita mau pasang kepalanya ke bagian runnernya itu kita harus pasang ini ya ke bagian belakangnya sini. Setelah itu tinggal dicolokin aja bagian ini ke kotak yang ada di sini. Nah gitu. Terus berikutnya kita ada stand base ya, yang jadi stand juga buat si recreation part ini. Stand base untuk mode si gun pelakonnya itu kalau lagi mode berdiri ya. Nah kayak gini. Untuk masangnya kita tinggal pasang aja
bagian yang ini ke bagian bawah si waist ini. Nah, kayak gini. Jadi kakinya dia yang kecil itu bisa dibantu ya untuk posisi berdiri kalau pakai stand base ini. Untuk kesimpulannya, model kit ini kalau menurut gua keren banget sih. Layak untuk dikoleksi ya, karena unik aja gitu. RX782 dalam bentuk yang chibi gini. Biasanya kan kalau kita dapat tuh yang bentuknya kecil gitu versi SD ya. Kalau ini beda gitu, badannya kecil, kepalanya doang gede. Proses perakitannya juga nggak ada masalah ya, semua runnernya empuk, semua partsnya empuk. Terlalu empuk malah kalau menurut gua. Jadi pas dipotong pakai tang potong itu gampang banget gitu, kayak motong lilin, kayak motong mentega tapi lebih keras dikit gitu. Nah, karena terlalu empuk itu, jadi kalau menurut gua mendingan kalau misalnya punya gun plakun ini nggak usah terlalu banyak digerak-gerakin ya. Takutnya malah kalau sering digerak-gerakin sendi-sendinya tuh ada kemungkinan patah gitu. Jadi harus ekstra hati-hati aja. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas dari gun plakun ini ya. Makasih udah nonton video gue sampai selesai. Makasih buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya, biar gue lebih semangat bikin videonya. Jangan lupa di like juga kalau kalian suka sama video ini. Tulis komentar kalau kalian mau berkomentar atau sekedar ngasih kritik dan saran. Dan share juga ke teman-teman kalian yang suka gunpla juga. Oh ya, jangan lupa follow Instagram gue juga ya, di @walkamongzombies, supaya kita lebih akrab dan supaya kalian bisa lihat postingan-postingan gue lainnya yang masih bertema Gundam juga tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.